Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya. Jika sudah, kita mulai alur ceritanya, di mana ketua serikat dan semua karyawan menunggu Hunter di luar Dongwen. Tak butuh waktu lama, Dongwen berubah menjadi warna biru. Ada bayangan seseorang yang keluar dari Dongwen, dan semua yang selamat cuma tim yang bersama Sung Jinwo. Ketika party keluar dengan selamat, Dongwen mulai lenyap. Karyawan sangat gembira karena sesuai perkiraan bahwa Jinwo yang berhasil selamat. Ketua serikat bertanya, "Kim Jul di mana? Apa yang terjadi? Apa hanya kalian yang selamat?" Si gadis menjawab, "Iya, cuma kita yang selamat." Ketua sangat kaget dan berkata, "Cuma Hunter rank rendah saja yang selamat, tidak ada satupun rank A ataupun rank B." Di dalam pikiran ketua, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Jinwo ingin pergi pulang, tetapi dihentikan oleh ketua serikat dan berkata, "Tunggu, ayo kita bicara sebentar." Sung Jinwo menjawab, "Saat ini aku sangat lelah. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan saja ke anggota kuilmu." Sambil menangkis tangan ketua. Tetapi dengan kecewa, ketua malah memegang erat baju Jinwo dan berkata, "Aku baik Yunho, ketua serikat. Ini perintah. Kami sudah kehilangan 9 anggota karena kejadian ini. Sebagai ketua serikat, bukankah aku berhak bertanya kepadamu?" Dengan tatapan sinisnya, Jinwo berkata, "Apa urusanku? Aku sudah menyelamatkan 3 orang. Kalau kau seorang ketua serikat, seharusnya kau berterima kasih padaku dulu, bukan?" Dengan melepas baju Jinwo, ketua berkata, "Kau benar, maafkan aku." Setelah perbincangan, Sung Jinwo akhirnya pergi, dan ketua bertanya, "Nona Pak Hejin, siapakah dia? Dan kenapa dia kelihatan begitu kesal?" Pak Hejin menjawab, "Aku tidak tahu juga. Setelah dia mengalahkan bos Dongwen, dia mengucapkan sesuatu 3 kali di depan mayat bos dan terus gagal." Karyawan berkata, "Maaf ketua, mungkin karena dia kelelahan. Dia sebenarnya orang yang baik." Ketua menjawab, "Bukan itu masalahnya. Kenapa kau belum merekrutnya menjadi tim kita? Aku akan mendukungnya dan bagaimanapun caranya, kamu harus bisa." Kemudian kita beralih ke Sung Jinwo yang pulang sambil melamun. Dia sangat kesal karena tidak bisa membangkitkan bos Dongwen menjadi prajurit bayangannya. Walaupun begitu, Sung Jinwo masih merasa senang karena bisa mendapatkan pedang dari bos Dongwen. Tak butuh waktu lama, Jinwo sudah sampai mengantarkan dan mereka berpisah untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jinwo sangat terkejut dengan pakaian Yojinho yang terlalu mencolok. Sung Jinwo berkata, "Padahal aku berencana menjemputmu. Apakah kau naik taksi dengan pakaian itu?" Yojinho menjawab, "Kamu yang membantuku, jadi aku yang seharusnya menjemputmu. Ya, seperti inilah pakaianku. Ayo kita berangkat." Jinwo berkata, "Kita ke arah sini dulu, ayo kita jemput seseorang." Tak lama, Song Yi muncul dan mereka akhirnya berangkat mengantarkan ke sekolah dan menuju ke Dongwen. Tak butuh waktu lama mereka sudah bertarung di dalam Dongwen. Yojinho yang melihat pasukan Jinwo sangat kaget. Yojinho bertanya, "Mereka ini apa?" Sung Jinwo yang mendengar pertanyaannya tersenyum sambil berpikir, wajar jika Jinho sangat kaget karena ini pertama kalinya dia melihat pasukanku. Jinwo berkata, "Mereka semua ini adalah skillku." Dengan kaget, Yojinho bertanya, "Kau bisa mensummon mereka dengan skill?" Jinwo menjawab, "Ya, agak susah dijelaskan, tapi gampangnya mereka bisa berburu untukku. Mereka juga bisa melakukan tugas lainnya seperti menambang." Mendengar perkataannya, Yojinho sangat murung dan berkata, "Yung Nim, setidaknya bisa tidak aku yang mengumpulkan kristal sihirnya? Aku merasa tidak berguna sekarang." Jinwo yang mendengar perkataannya cuma tersenyum dan berpikir, semua penyerangan yang mereka lakukan mungkin besok sudah selesai. Kemudian kita beralih di dalam Dongwen rank A, tempat yang sangat berantakan. Hunter sangat ketakutan melihat seorang yang berdiri menyerupai seorang manusia yang menyerang semua Hunter. Semua Hunter berpikir bahwa dia adalah monster tipe manusia. Karena sejak memasuki Dongwen, mereka tidak menemukan satupun monster, dan dia muncul di ruang bos. Bahkan aliran sihirnya yang keluar dari satu monster bisa menyelimuti semua ruangan
dan setara dengan 1 dongwe rank A. Dengan rasa ketakutan, Hunter berkata, "Jangan mendekat, jangan mensakiti aku." Manusia itu pun menjawab, "Jangan berteriak, kau membuatku sakit telinga. Tenanglah, aku tidak membunuh mereka, aku cuma membuat mereka pingsan. Lagian kenapa kalian menyerangku? Aku bukan monster, aku juga seorang manusia biasa. Apakah kalian tidak mengerti yang aku bicarakan?" Sepertinya orang Amerika ini tidak mengerti kalau aku dari orang Korea. Aku cuma ingin pulang ke rumah. Kemudian kita berpindah di sebuah kafe di mana Sung Jinwoo dan Yoo Jin Ho merayakan perjanjian yang sudah selesai. Jinwoo bertanya, "Setelah ini apa rencanamu?" Yoo Jin Ho menjawab, "Aku bisa mendapatkan lisensi kuil masterku secepatnya. Setelah aku menyelesaikan ujian sederhana dari asosiasi." Jinwoo berpikir, lumayan mendapatkan bangunan seharga 30 miliar. Tapi ini cuma bonus. Tujuanku sebenarnya adalah untuk menaikkan level. Karena tujuanku sudah tercapai, tidak perlu bagiku untuk berkeliaran lebih lama lagi. Di tengah lamunan Jinwoo, Yoo Jin Ho bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan, Yungnim?" Dengan melihat kunci Dongwen, Jinwoo berkata, "Aku akan menghilang sementara waktu. Ada tempat yang harus aku kunjungi." Yoo Jin Ho berkata, "Kalau aku ini kau anggap pengganggu, tolong biarkan aku tahu. Aku tidak ingin mengganggumu lagi." Sung Jinwoo yang merasa salah paham berkata, "Aku ini apa bagimu?" Yoo Jin Ho berkata, "Aku punya kakak yang umurnya 10 tahun lebih tua dariku, tetapi dia tidak menyukaiku, jadi kami tidak pernah menghabiskan waktu sebagai keluarga. Bagiku kau Yungnim seperti saudaraku daripada kakakku sendiri." Jinwoo yang mendengarnya cukup terkejut. Sambil tersenyum dia berkata, "Kalau kau menganggapku begitu, aku akan menganggapmu seperti adikku sendiri." Keesokan harinya, Sung Jinwoo bersiap-siap. Sang adik pun berkata, "Kamu jarang keluar akhir-akhir ini, dan tiba-tiba akan melakukan perjalanan." Sung Jinwoo menjawab, "Aku akan pergi selama seminggu." Sang adik berkata, "Dengan siapa kamu akan pergi? Apa kamu mendapatkan seseorang yang spesial?" Jinwoo dengan rasa malu menjawab, "Aku pergi dengan temanku. Selamat tinggal." Setelah sampai di sebuah gedung tinggi yang terbakar, Jinwoo yang melihat cuma berpikir, "Ketika aku mengalahkan monster elf kemarin, setidaknya levelnya lebih tinggi 20 dariku. Sekarang levelku 3 kali lebih tinggi sekarang. Seharusnya tidak kesulitan seperti dulu." Tak lama pintu pun terbuka. Jinwoo juga langsung masuk dan setelah masuk cuma lorong kosong yang tidak ada monster. Tak butuh waktu lama, notif muncul. Nah, kalian baca sendiri ya cuy, notifnya. Kemudian Jinwoo berpikir, sudah lama tidak menerima misi. Hadiah yang didapat sangat menakjubkan. Bahkan barang yang harganya lebih dari 10 miliar bisa didapatkan jika bisa menyelesaikan misinya. Ketika Jinwoo melanjutkan perjalanan dan membuka pintu kedua, dia sangat terkejut karena dia berada di Dongwen berjenis lapangan yang sangat luas. Berjalan cuma sebentar, monster-monster sudah berdatangan yang ingin menyerang Jinwoo. Setelah menaruh tasnya, Jinwoo langsung menebas monster, mencincang satu persatu, bahkan monster yang mencoba menyerangnya langsung dipenggal sekali tebas. Jinwoo dengan senyum berpikir, "Aku merasa pertarungan melawan waktu, dan sekarang ini mudah." Kita berpindah di sebuah restoran, di mana sang ayah berkata, "Apakah kamu ingin mengelola kuil?" Yoo Jin Ho dengan semangat menjawab, "Benar ayah." Dengan membaca sebuah dokumen, sang ayah berkata, "Ini adalah lisensi master kuil dan rekam jejak raid. Ada seseorang yang harus kau temui." Tak lama kemudian seorang hunter masuk ruangan. Dia adalah seorang yang selamat dari insiden Dongwen Break bersama Sung Jinwoo kemarin. Dia bercerita tentang penyerangan yang telah diselamatkan oleh Jinwoo bersama rekan-rekannya. Yoo Jin Ho yang mendengar juga terkejut. Dia berpikir, "Aku heran mengapa mereka tiba-tiba begitu dekat dan saling mengenal. Bahkan tanpa mendengar pun ini sangat jelas. Aku yang paling mengerti kemampuan Sung Jinwoo." Tak lama sang ayah berkata, "Kamu pasti sudah tahu, aku akan mencari hunter yang berkualitas. Aku segera menginvestigasi setelah mendengar kemungkinan adanya pihak ketiga.
Aku juga tidak menyangka akan menemukan namanya di rilis anggota raidmu. Ada hal lain yang ingin kamu katakan? Dengan tegas, Yojinho mengatakan, maukah ayah menyerahkan kuil kepadaku? Dengan gampangnya, sang ayah menyetujuinya dan berkata, aku serahkan kuil kepadamu seperti yang kamu inginkan. Beresiko jika menyerahkan kuil ke orang luar. Tetapi jika kamu yang menerimanya, apa ada resiko yang harus aku ambil ketika memilikimu? Dengan tidak percaya, Yojinho berkata, tapi kenapa? Aku mencoba membodohimu. Dan ayah langsung menerimanya. Pembodohan macam apa yang menyatakan kekurangan dalam negosiasi anakku? Sang ayah menambahkan, pria Sung Jinwo, bisa kamu membawanya ke kuilmu? Dengan percaya dirinya, Yojinho menjawab, saya akan melakukan yang terbaik, ayah. Dengan berdiri, sang ayah berkata, baiklah, aku akan mengandalkanmu. Dia berpikir, masih ada 2 hunter S-rank yang ingin kugapai untuk kuil, Cahai-in dan Min Byung-gu. Mereka terkenal sebagai senjata pamungkas. Karena mayat semut ditemukan di Jepang, jika terbentuk raid ke-4 Pulau Jeju, aku harus bisa memenangkannya. Ini akan menyenangkan anakku. Kemudian kita berpindah di pertempuran Sung Jinwo. Dia bisa mengalahkan puluhan monster dengan mudah. Bahkan, dia sudah menyelesaikan lantai 1. Jinwo berpikir, seiring bertambahnya level, jumlah XP yang diperlukan juga bertambah seiring naiknya level. Dengan kata lain, semakin susah untuk berkembang. Aku sudah merasakan ketika bertemu dengan ketua serikat. Rankku yang sekarang mungkin sedikit lagi mencapai S-rank. Untuk menjadi kuat, aku tidak boleh lengah. Baiklah, saatnya naik lantai berikutnya. Ketika melihat lokasinya, Jinwo menyimpulkan jika berada di Tower Namsan. Kemudian Jinwo memanggil prajurit bayangan. Dan bos beruang yang muncul dengan besarnya, Jinwo menggunakannya untuk kendaraan menuju lantai kedua. Tetapi sebelum berangkat, sudah dihadang monster raksasa. Tetapi beruang menerjang ke arah monster. Bahkan semua bisa terpental dengan serangan bos beruang. Kita beralih ke sebuah departemen hunter, di mana semua orang sedang melihat manusia yang menyerang di dalam Dongwen kemarin. Direktur berkata, kamu sudah mengetahui identitas asli orang ini? Karyawan menjawab, dia mengaku sebagai hunter dari Korea Selatan. Dia berkata terjebak ketika Dongwen tertutup 10 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, dia baru sadar jika berada di Amerika. Hanya itu hasil integrasinya. Tetapi ada kemungkinan tinggi kalau dia itu monster dengan ingatan manusia. Tetapi setelah kami memeriksa kuil, ada 1 orang rank S yang mahir berbahasa Korea. Direktur berkata, hunter utama yang bernama Wang Dongsu, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Integrasinya akan dimulai lagi besok pagi. Nama orang itu siapa? Karyawan menjawab, aku kurang bisa menyebutkannya. Kalau tidak salah, dia bernama Sung Il-wan, hunter dari Korea Selatan. Kita kembali ke pertempuran Sung Jinwo, di mana menara terbakar dan di dalamnya terdapat monster. Setiap lantai kekuatannya monsternya berbeda. Jinwo menyimpulkan jika menara besar ini ada 100 lantai. Bisa dibilang ada 100 dunia yang berbeda di menara ini. Tak butuh waktu lama, Jinwo memasuki setiap lantai dengan mudah, membunuh, dan terus bertarung. Itulah yang dilakukan Jinwo tanpa henti, sampai mencapai lantai 50, di mana iblis tingkat tinggi berkumpul. Jinwo yang menyadari betapa berbahayanya langsung memanggil prajurit bayangan dan langsung menggunakan sihirnya untuk menyerang. Jinwo berkata sambil menghilang, kalian semua selesaikan sisanya dan singkirkan mereka. Prajurit bayangan dan iblis pun saling adu pedang, tetapi Inggris dengan mudahnya membelah monster dengan mudah. Jinwo yang melihat pertarungan prajuritnya berpikir, tentara bayangannya sudah bertambah kuat, apalagi jumlah bayangan yang disimpan juga meningkat. Ketika Jinwo sedang mengamati bos iblisnya, yang belum bergerak, dia berpikir sangat mudah menyelesaikannya. Tetapi seketika bos iblis menghilang dengan kecepatannya dan menyerang prajurit bayangan. Sekali ayunan bisa membuat prajurit menghantam ke tanah yang membuat langsung menghilang. Hempasan yang kuat juga membuat prajurit bayangan kewalahan. Bahkan 1 prajurit menghilang karena serangan bos iblis. Jinwo yang melihat sangat terkejut, tetapi dengan kecepatannya dia melompat
mengepalkan tangannya yang bersiap memukul bos iblis dan boom. Kita lanjut di cerita selanjutnya ya bro. Dah.